bahwa nanti sebelum Dajjal turun itu ada yang disebutnya makhluk yang namanya Yus wa Ma'jus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan, subscriber dan viewer? Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di channel Kopi Hitam 24 bersama saya Fikri Basah dalam acara Kopi. ngobrol bareng Fikri. Gitu. Ente nggak ngopi? Oh, saya putih aja. Oke. Kebetulan kopinya juga habis. Kemarin saya bersama Akang sama Mancung ngobrol bareng tentang kiamat gitu. Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol berdua aja nih ya. Boleh. Sebenarnya begini Bang, banyak yang WA saya, japri saya itu nanyain ente, ini itu siapa? Itu siapa? Oh, gitu. Iya. Berarti gua Yang- berarti aneh ada ininya ya. Apa Fans. namanya? Fans. Ada itu siapa? Itu siapa? Nanti gue bilang gini. Nanti di video selanjutnya bakalan gue kasih tahu infonya gitu. Oh gitu. Tapi sebelumnya kabar sehat yang selalu. Alhamdulillah sehat. Sehat. Walau banyak jangan badai, angin puting beliung, tapi tetap tenang Alhamdulillah. seperti karang di laut. Ya gitu. Karena sebelumnya kita doain ya kan saudara kita yang di Serang, Banten tuh kan sama Betul. banjir bandang yang mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Amin. juga yang kena musibah juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menurut info yang saya cari tahu Boleh. bahwa Bung Adi ini adalah seorang mahasiswa di Universitas Tinggi di Depok. Betul. Di Ciputat sebenarnya. Di Ciputat. Ambil jurusannya Saya manajemen sumber daya manusia. Yaitu yang mengatur sumber daya manusia. ente yang ngatur tuh sumber dayanya. Betul. Ya, kalau misalkan nanti saya kerja di suatu perusahaan ya kan, kita bagaimana cara manajemen sumber daya manusia. Sebenarnya sih kalau manajemen itu ya semua orang pun bisa, gitu kan. Mengatur diri kita, sumber daya manusia pun bisa mengatur, memanage diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi itu sebenarnya. Gitu. Dan info yang saya cari tahu juga Begitu. banyak nih info saya. Kalau Bung Adi ini adalah seorang anak pesantren. Bukan anak pesantren di sini. Dulu sempat pernah belajar di pesantren, lebih tepatnya seperti itu. Dan sekarang udah nggak pesantren lagi. Pensiun dulu. Tapi kita harus tetap belajar, Betul. terus belajar dan terus belajar gitu Betul. ya kan Bung? Nah, yang penting kita apa yang udah pernah kita dapat ya kan, baik pelajaran dunia ataupun pelajaran tentang agama kita, ya kita praktekin. Iya. Gitu. Itu Karena ilmu yang manfaat sebagiannya. ilmu yang baik, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang mau berbagi, begitu Bung. Ya, boleh. Betul. Jadi begini Bung, kemarin saya ngobrol bersama si Akang dan Bang Mancung itu soal tentang kiamat. Banyak-banyak saya ngobrol, kurang banyak, kurang dikitnya seperti itu. Anu pengen tahu lagi, sebelum kiamat itu kan pasti menurut yang saya tahu itu bahwa akan adanya turun Dajjal dulu. Sebelum Dajjal kita perang dulu. Nah, Begitu Bung. ini sebenarnya pertanyaan keras juga nih. Ya kita kan kita lagi Tentang- cerita aja Tentang gitu. hari kiamat ya kan. Iya. Seram gitu kan. Siapa juga yang mau ngalamin kiamat kan gitu. Makanya. Jadi gini Pak, waktu saya pernah belajar gitu kan, bahwa nanti sebelum Dajjal turun itu ada yang disebutnya makhluk yang namanya Yus wa Ma'jus.
Jus Ma'jus. jus wa ma'jus gitu kan. Jus Muhammad. Jus wa ma'jus. Nah, jus wa ma'jus ini adalah seperti binatang yang lahirnya kalau nggak salah itu sekali lahir itu 1000. Sekali lahir 1000. Ini yang saya dapat pelajaran yang saya dapat ya waktu saya pernah belajar. Jadi gini Pak, sebenarnya umat Islam itu punya tameng, punya sebuah emas yang sangat besar, yang mana di balik emas tersebut ada binatang yang bernama Jus wa Ma'jus. Ini sebelum detik-detik hari kiamat. Nanti Jus wa Ma'jus itu ngapain tugasnya? Tugas Jus wa Ma'jus itu menggigiti atau menggerogoti ya bahasanya tameng atau pondasi umat Islam itu yang seperti emas, gigitin terus, digigitin. Manakala di alam dunia ini sudah tidak lagi ada suara azan, maka Jus wa Ma'jus itu menggigiti terus, menipis sampai benar-benar di alam dunia itu juga ada azan, dan sampai tipis ya dijempol oleh Jus wa Ma'jus untuk keluar binatang itu ya, kemana alam dunia ini. Makanya kita punya emas ya kan, punya tameng gitu, mahkota ya untuk menjaga Jus wa Ma'jus itu untuk tidak keluar ya kan. Jadi semakin banyak orang yang azan di alam dunia, ibarat kata gini ya, logikanya gini, semakin banyak suara azan di alam dunia ini, maka semakin bertambah tameng kita tuh ya, fondasi untuk tidak keluar Jus wa Ma'jus. Sebaliknya, semakin sedikit ya orang yang azan di alam dunia, maka semakin tipis mahkota tersebut untuk gampang dijebol kemana, ke alam dunia oleh Jus wa Ma'jus gitu ya. Tapi yang saya pernah dengar ini kalau itu azan, kalau azan enggak terdengar di telinga kita, itu dajjal terlepas begitu. Sebenarnya bukan terlepas. Yang pertama tuh yang tadi saya bilang ya, bahwa sebelum Dajjal itu ada sebuah binatang yang bernama Jus wa Ma'jus. Gitu, nanti ada fasenya, ada tahapannya, ada tahap-tahapannya gitu ya. Yang tadi saya bilang bahwa ketika nanti sudah tidak lagi ada azan di alam dunia, maka mahkota tameng atau mahkota itu tersebut terus digigiti oleh binatang tersebut yang bernama Jus wa Ma'jus. Gitu, itu ada fase-fasenya nanti. Nggak langsung tiba-tiba aja gitu. Karena dan itu yang pertama. Yang kedua, setahu saya bahwa umat Islam nggak akan mengalami kiamat. Itu semuanya mati. Nanti yang mengalami kiamat itu adalah orang-orang apa? Orang fasik, orang Yahudi. Itu yang saya dapat. Itu makanya ya semoga aja, maksudnya semakin banyak orang yang ajar. Kenapa? Karena nanti gini Pak, Islam itu asalnya asing, nanti akan kembali asing. Nah, makanya ketika Sayyidina Bilal bin Rabah, ya kan, pertama kali Sayyidina Bilal bin Rabah azan, ya kan, itu apa namanya, seluruh umat Islam itu sedih mendengar Bilal bin Rabah azan. Kenapa? Pertama kali azan adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sampai pertama kali azan. Bahkan ada yang nangis melihat Bilal bin Rabah. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa asing, ada apa? Ada suara azan, karena sebelumnya kan nggak pernah ada azan tuh, ya kan? Itu merasa asing, gitu. Islam itu asing zaman dulu. Dan nanti suatu saat nanti ketika ya mungkin sebagian tanda-tandanya ya, Islam itu akan kembali asing. Ya mungkin kita juga Bung Boim juga ya, banyak ya baca di media terkait isu-isu ya kan. Yang menjadi problem di kita punya negeri, masalah azan tersebut itu. Kenapa? Karena kata Nabi, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam ila ismun wala minal Qur'an ila rasmun. Nanti sebagian tanda-tanda kiamat kata Rasul, ini janji Rasul dan perkataan Rasul bahwa akan datang suatu zaman pada umatnya. Sayati ala ummati zamanun, akan datang pada umatku suatu zaman di mana nanti Islam itu tinggal apa? Tinggal namanya. Ya,
Islam itu tinggal namanya. Wala minal Quran ila rasmun, dan juga Al-Quran hanya cuma tulisannya saja. Gitu. Ya, dan itu apa namanya? Janji Rasul ya. Akan datang suatu zaman ya pada umatku di mana nanti apa? Islam itu tinggal namanya. Tinggal namanya, dan juga Al-Quran apa? Tinggal tulisannya saja. Gitu. Sekarang udah terjadi beberapa tahun yang lalu seperti di negara Spanyol. Dulu banyak Islam negara Spanyol, sekarang cuma namanya aja. Ya. Dulu pernah ada Islam di sini, dulu pernah ada Islam di sini, betul nggak? Ya gitu kan. Kita nih cerita ya kan, sama anak cucu kita ya kan. Dulu tuh di Spanyol ada Islam. Ingat ya dari kata sabda Nabi ya kan, sayati ala ummati zamanun, Islam nanti akan tinggal namanya saja. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau Islam itu sebenarnya nggak akan punah karena ini agama Allah. Tapi kalau gulung tikar pasti. Gitu. Kalau gulung tikar pasti, tapi kalau punah enggak. Kenapa? Karena yang mengelola ini adalah manusia. Bagaimana kita menanamkan jiwa kita ke anak kita, ke cucu kita nanti ya kan? Gitu. Ya kan, kenapa? Karena saat ini kita itu dihebohkan bukan perang antar negara sebenarnya. Ya, perang melawan keimanan kita, mempertahankan keimanan. Ya kan, mempertahankan keimanan kita, ya kan, mempertahankan akidah kita. Itu kan kita perang. Ya, saat ini itu sebenarnya kayak gitu. Kita sedang melawan, sedang perang dengan untuk mempertahankan keimanan. Jangan sampai nanti apa namanya, Islam tinggal namanya di kita punya kampung. Iya. Itu yang pertama, Islam. Yang kedua, wala minal Quran ila rasmun. Suatu saat nanti Al-Quran cuma tulisannya saja. Kita nggak perlu kita flashback ke sebelumnya, atau kita nggak perlu track ke masa yang akan datang, atau kita ambil sebuah contoh, kita ambil sebuah sampel ke negara manapun itu kejauhan. Ya, wala minal Quran ila rasmun. Ya, nanti akan datang suatu zaman di mana Al-Quran cuma tulisannya saja. Contoh, maaf sebelumnya, Bung Boim punya Al-Quran di rumah. Punya dong. Dibaca. Itu sebenarnya. Kita nggak perlu ngambil simpel ke negara lain atau kemana ya kan? Kita ambil aja ke diri kita masing-masing. Quran di rumah kita buat apa? Cuma pajangan. Oh, lu orang Islam, dibaca Quran. Enggak. Begitu. Mohon maaf Bung Boim. Mungkin apa namanya, saya ngomong seperti ini pertama ya buat menasihati di pribadi saya sendiri, jangan sampai nanti apa namanya, kenapa kita yang ngambil sebuah contoh atau kita yang diskusi seperti ini malah kita yang menjadi menyebabkan. Bahaya juga ya. Betul, iya. Makanya mudah-mudahan kita diskusi ini ada manfaatnya gitu. Amin. Gitu Bang Boim. Itu janji Rasul ya, akan datang suatu zaman di mana Islam tinggal namanya saja. Yang kedua, apa namanya, Quran hanya tinggal tulisannya saja. Gitu. Ya, ini saat ini bagaimana nanti kita sudah menikah ya kan? Anak cucu kita gimana? 20 tahun yang akan datang Islam seperti apa, kita Allahu a'lam. Makanya ya mau nggak mau ya dari diri kita menanamkan ya keimanan, mempertahankan akidah sampai terus menerus gitu. Iya, gitu. Ngeri juga berarti, Bung. Ya. Baiklah, kita akhiri video konten hari ini bahwa tanda akhirnya zaman atau tanda-tanda kiamat, tidak terdengarnya lagi suara azan dan Islam hanya namanya saja, Al-Quran tinggal tulisannya dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Begitu, Bung? Ya, betul. Baik, sebagian. Mungkin ada komentar atau pendapat dari penonton, bisa di komentar saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.